لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Sekalian, kita sekarang berada di penghujung tahun 2024 dan itu artinya insya Allah sebentar lagi kita akan sampai kepada tahun 2025. Bagi seorang mukmin, pergantian waktu, pergantian hari, pergantian bulan, dan pergantian tahun itu minimal harus dimaknai dengan 3 hal. Pertama, jatah kehidupannya di dunia berarti semakin berkurang. Kedua, itu artinya ya finishing thought kehidupannya di dunia ini juga akan segera berakhir. Artinya kematian itu juga semakin dekat. Yang ketiga, dalam skala yang lebih luas lagi, ya, dalam skala yang lebih luas lagi, berarti umur dunia ini sudah akan mendekati akhirnya. Dan itu artinya kiamat sudah dekat. 3 inilah yang penting dimaknai oleh orang-orang yang beriman. Sehingga ketika terjadi pergantian tahun, itu bukannya meluapkan kegembiraan dengan berbagai macam pesta yang kemudian dilakukan, bahkan dengan acara-acara yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, tapi harus dimaknai sebagai seorang pelari misalnya ketika mendekati finish. Saya pernah ke Athena ya, ke Yunani, negara tempat di mana diselenggarakan lari maraton untuk pertama kalinya. Saya waktu itu membayangkan maraton itu jarak, tapi ternyata maraton itu adalah nama seorang tentara. Konon katanya waktu seperti itu. Dan itu jauh, berapa puluh kilometer begitu larinya. Orang ketika lari maraton seperti itu, semakin dia mendekati finish, itu kan semakin dikerahkan daya, tenaga, upayanya, bagaimana dia bisa finish dengan hasil terbaik. Nah, mestinya kita juga demikian, harusnya. Semakin kita ini mendekati finish dalam kehidupan dunia kita ini, berarti produktivitas amal soleh kita itu harus semakin kita perbanyak, sehingga ketika waktu finish itu tiba, ya, kita benar-benar berada di garis finish yang baik, atau yang sering kita sebut dengan husnul khatimah. Kan itu mestinya, ya kan? Jadi bukan kemudian kita melakukan hal-hal yang merusak finish kita gitu, ya, melakukan hal-hal yang merusak finish kita. Nah, dalam konteks yang lebih luas lagi sekalian, di dalam Al-Quran itu kita akan menjumpai waktu-waktu yang terkait dengan finishnya kehidupan manusia di dunia itu tidak dengan waktu yang lama. Tapi selalu menggunakan pendekatan-pendekatan yang menginspirasi kita bahwa waktu itu sudah dekat. Meskipun kalau seandainya kita mau jujur dengan angka, ini kan masih jauh, kira-kira kan seperti itu. Ya, kalau kita mau jujur dengan angka-angka ini kan masih jauh. Sesuai kiamat begitu dan seterusnya. Tetapi kenapa Al-Quran menggunakan pendekatan itu? Nah, inilah yang kemudian kita ingin sampaikan pada kesempatan ini. Karena tentu kita tidak bisa mengetahui apakah kehidupan kita ini akan sampai pada tahun yang akan datang atau tidak.
Dan karena itulah maka pada kesempatan ini saya kemarin musyawarah dengan Pak Wito, ya, bagaimana kalau agenda kita pada malam ini itu edisinya adalah edisi spesial menyangkut masalah hari perhitungan itu sudah dekat, hisab itu sudah dekat, dan itu adalah sebab nuzul atau sebab turunnya ayat di surat Al-Anbiya ayat yang pertama, atau ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Di ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ini surat Al-Anbiya ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min dzikrin mir rabbihim muhtatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun lahiyatan qulubuhum. Ya. Telah dekat kepada manusia hari menghisap mereka atau hari menghisap segala amalan mereka, sedangkan mereka berada dalam kelalaian dan berada di dalam kondisi berpaling. Maksudnya berpaling ya dari hari penghisapan itu. Ma ya'tihim min dzikrin mir rabbihim muhtatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun lahiyatan qulubuhum. Tidak datang kepada mereka suatu ayat Al-Quran pun yang baru diturunkan dari Tuhan mereka, melainkan mereka mendengarnya sedangkan mereka bermain-main, lagi hati mereka dalam keadaan lalai. Bapak sekalian, surat Anbiya ini, Al-Anbiya ini adalah surat Makkiyah. Surat yang diturunkan di Mekah. Dan kalau kita lihat di surat Al-Anbiya ini Allah Subhanahu wa taala banyak membicarakan tentang para nabi dengan segala macam problematikanya. Ya. Dengan segala macam problematikanya. Dan di surat ini pula Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang doa-doa para nabi itu untuk bisa menyelesaikan problem-problem yang mereka hadapi, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa mereka. Dalam surat Al-Anbiya ada doanya Nabi Ibrahim. Dalam surat Al-Anbiya ada doanya Nabi Ayub. Dalam surat Al-Anbiya ada doanya Nabi Zakaria. Dalam surat Al-Anbiya ada doanya Nabi Yunus, dan itu sebabnya kenapa surat ini, nama lain dari surat ini adalah Suratul Istijabah. Gitu. Jadi surat yang isinya berupa pengabulan doa-doa para nabi terkait dengan permohonan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan problem-problem kehidupan yang mereka alami di dalam perjuangan yang mereka lakukan. Dan barangkali kalau kita lihat yang cukup melegenda adalah doanya Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau berada di dalam perut ikan hiu, ya kan? Nanti bisa dicek lagi di rumah itu. Yang kemudian oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis diceritakan, kalau doamu ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum kamu berdoa, berdoalah seperti doanya Nabi Yunus ini terlebih dahulu. Yaitu di ayat yang ke-87 dari surat itu, surat Al-Anbiya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu ada di dalam surat Al-Anbiya. Nah, tetapi surat ini kemudian diawali oleh sebuah peristiwa penting yang semua pasti akan mengalaminya, yaitu peristiwa hari penghisapan, hari perhitungan. Kenapa ini saya taruh di istilahnya mengambil edisi spesial di akhir tahun ini? Saya kira sebelum Allah Subhanahu wa taala menghisap kita, ya, mestinya pandai-pandailah kita untuk menghisap diri kita sendiri. Sebelum Allah Subhanahu wa taala melakukan perhitungan kepada kita di akhirat nanti, pandai-pandailah kita ini untuk menghitung diri kita sendiri. Sakjane aku iku sapa, amalku wis pira, akeh sing apik apa akeh sing gak apik. Nah, kita lihat di sini. Ya, saya ulang sekali lagi, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat kepada manusia hari perhitungan amal mereka, sementara mereka dalam kondisi lalai. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy.
waktu itu. Kenapa? Karena ternyata ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan syariat Islam itu mereka masih bertanya-tanya. Yang pertanyaan-pertanyaan ini sebetulnya tidak perlu mereka lakukan, dan pertanyaan-pertanyaan ini pun juga mereka nggak butuh jawabannya. Pertanyaan-pertanyaan ini lebih kepada cara mereka untuk mengolok-olok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga mereka menanyakan kitab Taurat itu masih ada yang asli atau tidak, kitab Injil masih ada yang asli atau tidak. Itu yang mereka tanyakan. Sementara jelas-jelas Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka, di mana Al-Quran ini adalah kitab yang menyempurnakan seluruh kitab-kitab yang ada terdahulu, dan ketika kitab Al-Quran ini disyariatkan, maka semua syariat yang ada di kitab-kitab terdahulu itu telah selesai. Gitu. Jadi itulah bandelnya mereka. Quran diturunkan dengan penuh kesempurnaan, tapi mereka masih bertanya-tanya tentang Taurat, tentang Injil dan seterusnya, sampai akhirnya turunlah ayat ini. Ya, turunlah ayat ini. Telah dekat hari penghisapan amal mereka, para manusia itu maksudnya adalah orang-orang kafir, sementara mereka berada di dalam kelalaian. Nah, oleh karena itu sekalian, saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan dua kisah tentang sahabat, ya kan? Yang ini merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari sebab turunnya ayat ini, ya, di mana kedua orang sahabat ini mensikapi ayat ini, ya, padahal masih waktu itu, ya 15 abad yang lalu, tapi mensikapi ayat ini dengan sikap yang sangat-sangat luar biasa. Dan saya kira mungkin kita harus iri kepada mereka, bagaimana mereka di 15 abad yang lalu bersikap seperti itu, dan kira-kira sikap kita seperti sekarang ini seperti apa. Kita lihat di sini. Ya, sebab turunnya ayat ini. Yang pertama, ini diungkap oleh Imam As-Suyuti di dalam kitab tafsirnya Ad-Durrul Manthur fit Tafsir bil Ma'thur, dan diungkap juga oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir yang kita mungkin sudah sangat terkenal itu. Saya bacakan di sini. An Amir ibnu Rabi'ah, dari Amir bin Rabi'ah, salah seorang sahabat. Annahu nazala bihi rajulun minal Arab. Jadi telah datang kepada beliau seorang tamu dari Arab pedalaman, atau yang mungkin kita sering mendengarnya dengan Arab Badui, mereka yang berada di gurun-gurun itu. Fa'akrama Amir maswahu, Amir kemudian memuliakannya, yang namanya juga seorang tamu. Wa kallama fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga telah menyampaikan tamu ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahur rajulu faqala, tamu itu datang dan kemudian berkata, inni istaqta'tu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wadiyan fil Arab. Ya, tamu ini mengatakan kepada Amir bin Rabi'ah ini, wahai Amir bin Rabi'ah, sesungguhnya aku mendapatkan bagian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadiyan fil Arab, lembah. Kalau mungkin di sini gitu ya, mendapatkan bagian tegalan atau sawah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di pedalaman. Ya, ada yang mengatakan ini adalah ghanimah dari sebuah peperangan begitu. Jadi harta rampasan perang ya. Nah, sebagiannya dikasihkan orang ini. Waqad aradtu an aqta'alaka minhu qit'atan takunu laka wa li aqibika min ba'dik. Dan aku berkeinginan untuk memberikannya kepadamu sebagian. Jadi aku berkeinginan untuk membagikannya kepadamu sebagian, untukmu atau untuk orang-orang yang nanti datang setelahmu. Jadi kira-kira dia mengatakan kepada Amir itu begini gitu ya, wahai Amir, saya ini mendapatkan bagian lembah, istilah di sini lembah ya, atau mungkin sawah gitulah ya, dari Rasulullah SAW ya. Nah, ini akan saya bagi sebagiannya untuk kamu, yang nanti mungkin juga akan berguna bagi orang-orang yang datang setelah. Faqala Amir, la hajatali fi qati'atika. Amir mengatakan, aku gak butuh bagian itu. Saya gak butuh lagi bagian darimu. Mengapa? Nazalatil yaum suratun
adhalatna anid dunya. Karena hari ini telah turun sebuah ayat yang sangat mengerikan untuk urusan dunia. Artinya aku tidak lagi mau inilah untuk urusan dunia. Ngeri, hari ini turun sebuah ayat ini. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah datang kepada manusia hari perhitungan amal mereka, sementara telah dekat kepada mereka, kepada manusia, hari perhitungan amal mereka, sementara mereka dalam kondisi lalai. Kita lihat bagaimana para sahabat waktu itu. Jadi dikasih bagian tanah, dia nggak mau, gitu ya, enggak, sudah saya nggak mau saya. Hari ini, ya, hari ini kan Amir bin As kan sahabat ini. Hari ini turun sebuah surat, ya, yang surat ini begitu sangat mengerikan, yang aku tidak lagi mau ngurusi masalah dunia. Apa itu? Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Nah, sekalian, di sini hari penghisaban itu menggunakan kalimat iqtaraba, telah dekat. Bukan menggunakan fi'il mudhari, pakai fi'il madhi. Ya, menggunakan kata kerja yang menjelaskan waktu yang lampau, sehingga maknanya adalah telah dekat. Itu. Ya, ini 15 abad yang lalu. Artinya demikianlah cara mereka untuk merespon ayat-ayat tentang kedekatan hari kiamat itu, kira-kira seperti itu. Artinya, kalaupun toh telah dekat itu bukan hari kiamat, yang pasti telah dekat itu adalah hari kematian mereka, ya kan? Dan begitu hari kiamat atau hari kematian mereka telah dekat, dekatnya itu kan nggak ada yang tahu. Bisa besok, bisa nanti, bisa 3 hari lagi, bisa 5 tahun lagi, dan begitu seterusnya. Artinya, bagaimana tindakan antisipatif para sahabat itu untuk menjemput ajal mereka, kira-kira begitu maknanya. Ya, bagaimana tindakan antisipatif mereka sehingga mereka tidak mau lagi mengurus hal-hal yang menjadikan mereka lupa kepada hari akhirat itu. Ya, wes aku gak usah sebagian wes. Kira-kira begitulah no. Soalnya dino iki turun ayat iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ya. Nah, sekalian, saya kira bab-bab seperti ini kan terkait dengan mentalitas spiritual seseorang, terkait dengan kesiapan mereka menjemput hari kematian kan gitu. Itu yang pertama. Ini maknanya ya. Yang kedua, ya. Ini di dalam tafsir Al-Qurtubi, ya, saya nukil riwayat ini. Wa ruwiya anna rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana yabni jidaron, ya. Jadi diriwayatkan bahwa salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yabni jidaron, membangun bangunan, ya. Jadi kalau jidaron itu maknanya dalam bahasa Arab maknanya itu dinding, ya. Nah, dinding ini biasanya dipakai makna yang merepresentasikan bangunan, ya, gitu di kalangan bangsa Arab itu ya. Jadi kana yabni jidaron, dia membangun bangunan. Ya. Faman robihi akhor, ya, maka kemudian ada salah seorang yang melewati bangunan itu, melewati orang ini yang sedang membangun bangunan itu. Fi yaumi nuzuli hadhis surah, pada hari diturunkannya surat ini. Maksudnya surat Al-Anbiya, ya, surat Al-Anbiya, ayat yang pertama tadi itu. Ya, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Faqala alladzi kana yabnil jidar, maka kemudian orang yang membangun bangunan itu bertanya kepada orang yang lewat itu. Ya, tentunya ini juga para sahabat kan, bertanya pada orang yang lewat itu. Madza nazalal yauminal Qur'an? Dino iki, ya, hari ini surat apa yang turun dari Al-Qur'an? Gitu ya. Jadi hari ini surat apa
yang turun dari Al-Quran. Artinya surat apa yang turun hari ini? Faqala al-akhar, maka orang yang lewat itu mengatakan, nazala iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ya. Hari ini turun ayat iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Jadi hari ini turun ayat telah dekat hari perhitungan amal mereka, sementara mereka dalam kondisi lalai. Kita lihat apa yang dilakukan sahabat ini. Fanafadha yadahu minal bunyan. Maka saat itu dia mengibaskan tangannya dari membangun bangunan itu. Jadi kira-kira kalau dia sedang memegang apa itu yang digunakan apa nembok itu, ya itu dilemparkan seketika itu. Jadi dia mengibaskan tangannya dari membangun bangunan itu. Ya, waqala, dan dia mengatakan, wallahi la banaituhu abadan. Demi Allah, wis gak tak terus membangun nih. Nah, kira-kira begitu. Ya, nggak saya lanjutkan ini membangun ini. Abadan selamanya. Mari, kira-kira begitu. Ya, waqadik tarobal hisab, karena hari penghisapan itu telah dekat. Ya, hari penghisapan itu telah dekat. Nah, sekalian, inilah yang kemudian menjadikan saya mencoba pada kesempatan ini mengambil tema ini, karena semakin hari itu berganti, semakin bulan itu berganti, semakin tahun itu berganti, kan berarti akhir dari kehidupan dunia ini juga akan semakin dekat. Nah, saya tidak tahu persis, kita tanya pada diri kita masing-masing, apakah kita menyadari hal itu atau tidak. Ya. Sementara tanda-tanda ke arah itu kita semua sudah mengalaminya. Lewat perubahan yang ada di fisik kita, yang semakin lama bukan semakin menguat, tapi semakin lama semakin melemah. Ya. Rambut kita juga semakin lama tidak semakin menghitam, tapi semakin memutih. Ya. Dan rambut semakin memutih itu artinya ya memang jatah kehidupan kita di dunia ini juga semakin berkurang. Ya. Dengkul atau lutut kita ini semakin lama juga tidak semakin kuat, tapi semakin melemah. Ya. Dan kemudian akhirnya banyaklah cara-cara yang kita gunakan bagaimana kita mempertahankan dengkul kita ini, gitu kan? Ya kan? Sampai apa itu ada macam-macam, ya kan? Ada obat herbal, obat apa, gimana caranya bisa lutut ini, dan seterusnya, sampai kemudian kita sendiri lupa bahwa itu adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti kita alami. Ya. Di usia 70 tahun misalnya dia mengeluh, dengkulku lu tambah suhu kok tambah, ya wis 70 tahun. Iya kan? Udah 65 tahun. Mau gimana lagi lututnya orang yang berusia 70 tahun. Meripatku gak kaya 10 tahun sing kepungkur. Oh iya pasti. Iya kan? Mata saya kok gak seperti 10 tahun yang lalu. Saya dulu tuh gak pernah sampai ke kacamata. Sekarang kalau gak pakai kacamata gak bisa melihat saya. Itu kan isyarat sebetulnya. Ya, tapi kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Saya ketemu sama seorang pendekar. Saya nggak perlu sampaikan siapa nama pendekar ini. Luar biasa ini, pendekar dia, pendekar silat itu. Ya, 15 tahun yang lalu atau bahkan 20 tahun yang lalu saya sudah kenal orang ini. Wah, luar biasa dia. Jadi luar biasa. Jadi ketika jabat tangan itu, tangan saya itu mesti kesakitan. Ya, soalnya mesti rasa diperkas gitu kan. Ya. Nah, kemarin ketemu dia ngeluh. Aduh Ustaz, ini tangan saya sudah lemas sekarang. Saya tanya, Yuswan jenengan pinten? 70 tahun. Pengen sing kuat ya apa maneh wis 70 tahun. Ya mungkin karena dulu dia
biasa silat, tengkar sama orang, diadu dan seterusnya ya kan. Seperti itu. Makanya kita lihat kemarin waktu Mike Tyson tarung sama seorang petinju yang berusia berapa itu? Kurang dari 30 tahun itu kan. Nggak bisa dicuri itu semuanya. Cuma kadang-kadang banyak manusia itu tidak sadar gitu, bahwa itu semua adalah isyarat sebentar lagi. Kan kira-kira seperti itu. Bagi kita sebagai seorang pegawai misalnya, ketika pensiun tiba, itu isyarat. Ya. Bukan semata-mata persoalan, waduh, mari kita nyambut gawe tadi pegawai. Ya kan? Itu isyarat. Nah, cuma orang-orang kafir Quraisy waktu itu, dia tidak menangkap isyarat ini. Kira-kira begitu. Mereka masih sibuk untuk mempertanyakan apa yang dibawa Rasulullah SAW. Sibuk mempertanyakan apa yang menjadi kebenaran risalah Rasulullah SAW. Ya, sehingga turunlah ayat itu. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah datang hari penghisapan amal mereka, atau telah dekat hari penghisapan amal mereka, sementara mereka dalam kondisi lalai, ya, dalam kondisi berpaling, gitu, dalam kondisi berpaling. Itu 15 abad yang lalu. Nah, sekalian, pada kesempatan ini, ya, saya ingin menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hari kiamat dalam konteks dekatnya. Saya menyampaikan ini, apa ini disampaikan di dalam Al-Quran, itu 15 abad yang lalu sekali lagi. Tapi sudah menggunakan kosakata dekat. Yang pertama, surat An-Nahl ayat yang ke-77. Wa ma amrus sa'ati illa kalamhil basari au huwa aqrab. Ya. Tidaklah perkara kejadian kiamat itu melainkan seperti sekejap mata atau bahkan lebih cepat lagi. Bayangkan ini ya, An-Nahl ini Makkiyah. Artinya surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Tapi sudah begini bunyi ayat itu. Tidaklah perkara kejadian hari kiamat itu melainkan seperti sekejap mata atau bahkan lebih cepat lagi atau lebih dekat lagi. Nah, inilah Bapak sekalian yang barangkali mengilhami para peramal tentang kapan kiamat itu tiba gitu ya. Masih ingatkan kita dulu, ada yang kiamat itu masih ingat saya 2009. Begitu 2009 nggak ada, muncul lagi 2012. 2012 belum kiamat juga muncul 2019. Ya enggak tahu ini muncul tahun berapa lagi gitu ya. Ramalan-ramalan orang tentang hari kiamat. Ya, saya sangat-sangat meyakini bahwa yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tanda-tanda yang terkait dengan fenomena alam, tanda-tanda yang terkait dengan rusaknya dunia, baik secara ekosistem atau rusak yang terkait dengan masalah lingkungan, itu sudah luar biasa berat. Itulah yang menjadi sebab kenapa terjadi instabilitas musim yang tidak stabil, atau yang sering kita kenal dengan istilah anomali iklim, yang sekarang menjadi tema sentral dari seluruh penduduk dunia dan yang paling ditakuti, yaitu masalah anomali iklim. Ya. Tiba-tiba saja ada hujan deras yang kemudian membawa bencana misalnya. Ya. Itu kan bukan kebetulan begitu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak menurunkan itu. Ya. Tiba-tiba saja ada gunung yang sudah lama dianggap tidur, ya kan? Tiba-tiba meletus. Tiba-tiba. Jadi yang tiba-tiba ini banyak, meskipun sebetulnya itu tidak tiba-tiba. Kenapa? Karena pengerusakan alam yang dilakukan oleh manusia itu juga tidak tiba-tiba. Secara sistematis, secara simultan. Pengundulan hutan misalnya, ya kan? Itu kan nggak tiba-tiba. Nah, itu salah satunya. Nah, inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat An-Nahl ayat yang ke-77 itu. Yang pertama. Yang kedua, Al-Anbiya ayat yang 1 yang sedang kita bahas ini. Iqtaraba linnasi hisabuhum
wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Yang ketiga, Al-Ahzab 63. Ya, ini ada orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Muhammad, ada orang bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Ya. Qul innama ilmuha indallah. Katakanlah ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang tahu tentang hari itu. Nah, ini kan sama dengan Rasulullah ketika ditanya malaikat Jibril, yang ketika malaikat Jibril memberikan pelajaran kepada beliau, menyampaikan wahyu itu, ya Muhammad matas sa'ah, gitu kan, wahai Muhammad, ya kiamat itu kapan? Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ir. Tidaklah orang yang ditanya ini lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya kalau misalnya hari kiamat itu sudah diketahui, kan mestinya malaikat Jibril itu menyampaikan kepada Rasulullah, kira-kira seperti itu. Jadi jawaban beliau itu menandakan bahwa yang tahu tentang hari kiamat itu kapan datangnya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat di sini di penggalan terakhir ayat ini. Wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Ya, dan tahukah engkau boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Ya. Boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Hati-hati lagi nih. Surat Al-Qamar ayat yang pertama. Ini malah dekatnya hari kiamat itu dikaitkan dengan salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Telah dekat ya datangnya saat itu atau datangnya hari kiamat dan rembulan itu telah terbelah. Kan di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kan, di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah terbelahnya bulan. Ya. Nah, surat Al-Ma'arij ayat yang ke-6 dan ke-7. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sesungguhnya mereka memandang siksaan itu masih jauh atau mustahil, sedangkan kami memandangnya dekat. Artinya pasti akan terjadi. Nah, sekalian, dari ayat-ayat tentang dekatnya hari kiamat itu, ya, kemudian disimpulkan bahwa yang tidak meyakini itu adalah orang-orang kafir. Iya kan? Yang direpresentasikan oleh orang-orang Quraisy waktu itu. Artinya, sebetulnya mereka-mereka ini bukan tidak yakin akan dunia ini pasti berakhir, bukan. Semua yakin itu, termasuk sekarang ini para ahli juga demikian. Tapi apa yang terjadi setelah itu, itulah yang mereka tidak meyakininya. Ya, itulah yang tidak meyakininya. Nah, baiklah, kembali kepada hari penghisapan tadi, bagaimanakah cara Allah Subhanahu wa taala menghisap manusia? Ya. Ini supaya kita tahu gitu ya. Supaya kita tahu bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menghisap manusia, itu Allah telah memberikan bocorannya kepada kita. Yang pertama di dunia. Jadi bagaimana cara Allah menghisap manusia di dunia? Salah satunya kita bisa mencari ayat-ayat yang lain, banyak sekali ya. Tapi saya ingin menyampaikan di surat Al-Infitor ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Bukan hanya durhaka saja, maksudnya orang-orang kafir itu bukan hanya mereka itu durhaka, bahkan kalian mendustakan hari pembalasan. Ya, kalian mendustakan hari pembalasan. Wa inna 'alaikum lahafizin. Padahal sesungguhnya bagi kalian itu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaan kalian. Nah, ini kan di dunia kan? Jadi orang-orang kafir itu bukan saja mendustakan hari kiamat, tapi bahkan mereka ini ya
bagi kalian ada malaikat-malaikat yang mengawasi. Jadi mendustakan hari pembalasan. Padahal sesungguhnya bagi kalian ada malaikat-malaikat yang mengawasi. Ya, malaikat-malaikat di sini disebut oleh Allah SWT dengan kalimat kiroman katibin. Ya, yaitu yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaan kalian itu. Ini sudah berlangsung di dunia sekarang, ya kan? Ini sudah berlangsung di dunia kita sekarang. Dan oleh karena itulah kita tentu sebagai orang yang beriman meyakini ini gitu. Begitu orang yang meyakini ini, Bapak sekalian, dalam kondisi rame, dalam kondisi sepi, dalam kondisi dilihat orang atau dalam kondisi tidak dilihat orang, dia akan berusaha untuk on the track di dalam kebaikan. Kenapa? Ada yang mengawasi. Nah, yang luar biasa, yang mengawasi kita itu kita tidak melihatnya, ya kan? Yang mengawasi itu kita tidak melihatnya. Yang Allah Subhanahu Wa Taala menyebut mereka dengan kiroman katibin, para malaikat yang mulia lagi mencatat amal-amal kalian. Kira-kira begitu. Ya, ya'lamuna ma taf'alun, yang mereka ini mengetahui persis apa yang kalian perbuat. Ya, mengetahui secara persis apa yang kalian perbuat. Ini hisab Allah Subhanahu Wa Taala di dunia. Inilah yang saya katakan di awal tadi, Bapak Ibu sekalian. Di ayat yang lain tuh Allah berfirman begini, balil insanu ala nafsihi basira. Ya, bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Maksudnya manusia itu adalah orang yang tahu persis tentang siapa dirinya. Artinya ketika para malaikat ini mengawasi kita, memberikan hisab kepada mereka, harusnya, ini mari kita lihat diri kita sendiri, harusnya kitalah yang harus menghisab diri kita terlebih dahulu. Ya, kitalah yang harus menghisab diri kita. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum diri kalian nanti akan dihisab. Dan hisab itu Bapak sekalian, orbitnya itu kan waktu. Ya, seorang direktur perusahaan misalnya, ketika dia menghisab perusahaannya, mengevaluasi, melakukan introspeksi terhadap perusahaannya, itu kan dengan pendekatan waktu kan. Dalam setahun ini, ya, dalam bulan ini, ya, ini laba atau tidak, dalam bulan ini pemasukan berapa, pengeluaran berapa, kan begitu kan? Pendekatannya adalah pendekatan waktu. Dan Bapak Ibu sekalian, ini sebabnya kenapa semua ibadah di dalam Islam itu selalu menggunakan pendekatan waktu. Tidak ada satupun ibadah di dalam Islam itu yang tidak menggunakan pendekatan waktu. Semua ibadah, ya kan? Bahkan secara eksplisit disebutkan tentang sholat di surat An-Nisa ayat yang ke-103, innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan kepada orang-orang yang beriman dalam waktu-waktu tertentu. Ya, kita puasa Ramadan ada durasi waktunya. Kita menjalankan ibadah haji tidak di setiap bulan, ada waktunya. Orang menunaikan zakat ada waktunya. Ya kan? Jadi seperti itu. Artinya kalau kita bicara soal hisab Bapak sekalian, mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri, menghisab diri, maka pendekatannya adalah pendekatan waktu. Nah, ini yang saya katakan kenapa kita sekarang berada di akhir tahun gitu. Pernahkah kemudian kita berpikir iki umurku wis tambah, kira-kira amalku kita tambah apa enggak? Kan begitu kan harusnya. Nah, ini mari kita lihat diri kita masing-masing, karena itu tadi, setiap orang adalah saksi bagi dirinya sendiri. Karena itu saksikanlah diri kita sendiri dan jangan suka untuk menyaksikan apa yang dilakukan oleh orang lain. Karena seringkali kita ini lebih suka menjadi saksi apa yang dilakukan orang, dan kita tidak pernah sukses untuk menjadi saksi bagi amal perbuatan kita sendiri. Nah, ini hisab di dunia. Kita bisa mencari, ada banyak ayat-ayat yang lain. Saya hanya memberikan salah satu contohnya. Di akhirat,
Bapak sekalian, yang menarik gitu ya, bahwa hisab di akhirat itu, ya, itu nun sewu, ini mungkin ada Pak Agus ya, yang mantan kepala dinas pendidikan ya. Di akhirat itu, hisab yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mirip, ya tentu tidak sama gitu ya, mirip dengan pembagian rapot anak-anak di sekolah. Jadi mirip dengan pembagian rapot anak-anak di sekolah. Saya bacakan ini. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi. Dan adapun orang-orang yang diterimakan catatan amalnya dari sebelah kanannya. Ya. Dalam riwayat lain dengan tangan kanannya. Ya, dengan tangan kanannya. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maka orang ini akan dihisab dengan hisab yang mudah. Nah, ini kan mirip kan? Kalau misalnya saya sebagai seorang guru, kemudian rapot yang saya berikan pada seorang anak ini baik, kan nggak banyak komentar kan? Wah, mantap, ya luar biasa, pertahankan ya, selesai. Ya, wis gak kaken, nggak perlu banyak komentar. Apalagi anak itu ranking 1 misalnya, ya alhamdulillah luar biasa, bersyukurlah kamu kepada Allah dan pertahankan nilaimu, selesai. Ya, makanya fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Orang ini akan dihisab dengan hisab yang mudah. Ya. Dengan hisab yang mudah. Meskipun mungkin dia banyak memegang amanah ketika di dunia. Yo tadi ini, mungkin tadi bupati, mungkin tadi presiden, mungkin jadi ini, jadi itu dan seterusnya. Tapi itu semuanya dia selesaikan dengan baik. Maka fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Ya. Karena Bapak sekalian, saya tidak setuju gitu ya dengan sebuah ungkapan wong sing amanai akeh nuk donya engko hisabe repot, enggak setuju saya. Enggak setuju kalimat itu. Kenapa? Ada banyak orang yang memegang amanah banyak di dunia, tapi mereka sukses menyelesaikan amanah itu dengan baik. Dan karena itu hisab mereka juga hisab yang gampang. Tapi juga ada orang yang gak punya amanah banyak. Dia juga tidak kaya, miskin. Tapi hisabnya di akhirat rumit, itu juga ada. Ya, kita mendengarkan ada hadis riwayat Imam Muslim. Ada 3 orang besok di akhirat itu gak dipailu karo Gusti Allah. Ya. Gak direken karo Gusti Allah, kira-kira kan seperti itu. Ada 3 itu. Ya. 3 itu yang pertama adalah syaikhun zanin, lansia yang berzina. Wis tuwek demenan karo tonggone. Misalnya gitu ya. Yang kedua, malikun kadzab. Seorang pemimpin pendusta. Yang ketiga, ini yang terkait dengan masalah itu. Ailun mustakbir. Orang miskin yang sombong. Mestinya orang miskin itu hisabnya kan gampang kan? Gak dunyone yo gak akeh gitu ya. Mungkin juga nggak megang ini, nggak megang itu. Tapi kalau dia miskin yang sombong, rumit hisabnya di akhirat. Gak direken karo Gusti Allah. Ya kira-kira seperti itu ya. Ya, makanya mudah-mudahan apapun amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita, yang kita emban di dunia ini bisa kita selesaikan dengan baik, sehingga seberat apapun amanah itu, karena dengan izin dan pertolongan Allah kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan akan kembali kepada kaumnya dalam keadaan gembira. Yang dimaksud ahlihi di sini adalah kaumnya yang beriman. Dadi balik nangone kanca-kanca niku seneng. Samalah dengan anak yang ya meskipun tidak sama persis ya, dengan anak yang menerima rapot dalam kondisi bagus begitu. Kan akhirnya terpolarisasi ku. Sing apik-apik kumpul, kon enggak ya, oh enggak alhamdulillah. Abangmu piro? Dulu kita begitu. Kamu kono abange blas. Wah seneng gitu kan. Wayang qalibu ila ahlihi masrur. Tapi
Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhuhrihi. Dan adapun orang-orang yang diterimakan catatan amalnya dari balik punggungnya. Saya nggak tahu persis ya tafsir ayat ini di balik punggung itu seperti apa. Kiro-kiro, mudah-mudahan saya tidak salah. Kalau malaikat diuncal nong catatan amalnya itu. Kilo catatan amalmu. Kira-kira begitu. Kalau kita sebagai guru di sekolah kan nggak sampai seperti itu kan. Sejelek apapun rapot anak didik kita, itu kan tetap kita terimakan dengan baik. Tapi kan banyak komennya. Nah, kamu ini begini. Kelemahanmu di sini. Ini yang harus kamu perbaiki. Di kelas jangan banyak ngantuk dan macam-macam lah gitu ya. Panjang kan? Ini tidak. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhuhri. Adapun orang-orang yang diterimakan catatan amalnya itu dari balik punggungnya, fasaufa yad'u thubura. Orang ini akan mengatakan celaka aku. Ya, celaka aku. Kalau ada anak menerima catatan amalnya yang jelek seperti itu, dia bisa mengatakan, waduh ciloko aku. Tapi masih ada kesempatan remedi kan? Karena sekarang ini kan nggak ada istilah anak sekolah nggak naik kelas. Ya, ada remedi gitu. Tapi besok itu nggak ada remedi. Celaka ya sudah, celaka saat itu dan kemudian dia akan menuai kesengsaraan bertahun-tahun. Berkepanjangan. Wa yasla sa'ira. Kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka. Innahu kana fi ahlihi masrura. Dulu dia bersama teman-temannya yang kafir-kafir itu bergembira ria, bersuka cita, tidak mau memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Innahu dhanna allayyahur, dia meyakini dia tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Inilah yang kaitan dengan hisab itu. Bukan begitu. Sebetulnya Tuhannya itu mengawasi mereka dulu, tapi mereka tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbuat sekehendaknya, sembrono, melanggar perintah, ya, melaksanakan larangan dan seterusnya, sampai akhirnya mereka catatan amal mereka diterimakan dari balik punggung mereka. Nah, sekalian, saya kira pergantian tahun ini ya dan pergantian waktu yang lain, mari bersama-sama saya dan kita semuanya, kita coba untuk menengok diri kita masing-masing. Ibarat waktu kita ini sudah masuk waktu asar. Ya, artinya saat maghrib akan tiba. Saat gelap akan tiba. Kalau umur kita sekarang sudah di atas 50 tahun, ini sudah wal asri. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang innal insana lafi khusrin. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.